Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti teman-teman merinding kan dengar suara perempuan yang misterius itu di gedung Untirta. Saya 3 kali menyetel video tersebut, lumayan lah. Ditambah ceritanya, bahkan setelah seorang security di kampus Untirta tersebut merekam video tersebut, dia pergi ke pos dan ternyata di musola ada penampakan, ya, wujud penampakan, dan di situ ada kucing dan atau hanya Allah yang tahu itu siapa, ya. Tapi yang jelas guys, saya coba menelusuri ya, ayat apa sih yang dibaca oleh perempuan misterius tersebut. Nah, saya coba cek Google dan ternyata di salah satu media online yaitu bantenpost.co bahwa disebutkan perempuan misterius tersebut membaca surat Al-Qalam ayat 19 sampai 32, tapi di dua ayat 30 dan 31-nya dia tidak dibaca oleh si perempuan misterius tersebut. Ini guys, saya akan coba bacakan ayatnya beserta artinya apa yang dibacakan oleh si perempuan misterius di gedung Untirta tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Itu ayat 19 guys, yang artinya lalu kebun itu ditempa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Itu artinya. Nah, setelah ayat selanjutnya fa'asbahat kas fa'asbahat kas fa'asbahat kasorim kasorim, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Nah, namun saya membacanya dari Mushaf Al-Bantani, ada kutipan ayat yang mengartikan bahwa gelap gulita itu seperti apa, guys. Di sini ya 847. Maka terbakarlah kebun itu dan tinggallah arang-arangnya yang hitam seperti malam. Jadi digambarkan bahwa sebuah perkebunan itu terbakar hangus dan arang-arangnya hitam itu seperti malam. Itu yang kutipan ayat dari surat Al-Qalam ayat 20-nya. Nah, ayat selanjutnya adalah fatanadaw musbihin. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil. Ayat selanjutnya guys, Anirdu ala harthikum in kuntum sarimin. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Ini kepada si tukang kebun ya. Nah, ayat selanjutnya guys, ayat 23-nya, Fantalaku wahum yatakhafatun. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, si tukang kebun tersebut guys. Nah, ayat selanjutnya, alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin. Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Jadi orang yang bisik-bisik itu, baik ulayan orang miskin masuk ke kebun orang. Mungkin begitu. Ya, pasti begitu ya ceritanya ya, dalam Al-Quran udah pasti ya. Tapi itu saya gambaran saya, yang bisik-bisiknya itu seperti itu guys. Nah, ayat 25-nya adalah waghadaw ala haldin qadirin. Dan berangkatlah mereka pada ini ya, ayat 25 benar ini ayat dulu. Dan berangkatlah mereka pada pagi hari dan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Jelas ya, petani kebun ya, ini digambarkan seorang yang memiliki kebun guys. Mereka itu mampu menolong orang-orang miskin di sekitarnya, namun tadi dihalang-halangi guys, seolah-olah tidak mau menolong orang miskin. Nah, ayat 26-nya adalah falamma rauha qalu inna ladallun. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita ini benar-benar orang yang sesat. Kenapa? Kebunnya sudah terbakar. Kalau di ayat sebelumnya ya guys ya, karena sudah menjadi arang, dan arang itu seperti malam, yaitu gelap gulita. Nah, ayat 27-nya guys, ayat 27-nya, bal nahnu mahrumun, bahkan kita tidak memperoleh apapun.
Jadi dibayang-bayang akan memetik sebuah tanaman di sebuah kebun, guys. Oh, benar naon geus kabeuleuh mah. Nah, atuh teu meunang naon gara-gara tadi koret ka urang miskin. Ayat 28-nya, guys. Nih ayat 28-nya adalah Qala usatum alam akul lakum laula tusabbihun. Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu. Ini kutipan ayatnya adalah kenapa kata-kata bertasbih kepada Tuhanmu adalah 848. Mensyukuri nikmatnya yang tidak meniatkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah seperti meniatkan tidak akan memberi fakir miskin. Bersyukur itu adalah jalan yang terbaik dengan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita miliki hari ini. Dan yang paling terpenting, jangan niatkan untuk tidak memberi kepada orang miskin. Karena setiap atau sekecil apapun yang kita miliki, yang kita dapatkan, rizki yang kita nikmati hari ini, ada sebagian rizki orang-orang miskin. Itu yang saya tahu, guys. Saya juga kata kekaburan ya. Ayat selanjutnya adalah ayat 29-nya Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengucapkan maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Mereka akhirnya bersadar bahwa mereka adalah orang-orang yang zalim. Sadar ketika sudah ditimpa, sadar ketika sudah mendapatkan musibah. HDOG sih ngaranna kayaknya rada mending lah daripada geus beunang ku musibah henteu insap-insap. Itu lebih parah, guys. Jadikan sebuah pelajaran ketika mendapatkan sebuah musibah, ambil hikmahnya. Nah, dilanjut, guys, karena dalam surat yang dibacakan oleh perempuan misterius itu saat diloncat ke ayat 32, meskipun pada saat merekam kalau saya perhatikan, guys, di ayat 32 ini seorang perempuan misterius hanya membacakan sampai inna ila. Track dimatiin oleh si security tersebut. Karena mungkin posisinya saya juga keengah cuma berdua ya di kampus Untirta. Kebayanglah seperti apa kondisinya pada saat itu. Ayatnya adalah Asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Nah, yang artinya adalah mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh kita mengharapkan ampun dari Tuhan kita. Boleh kita menyesal, guys, dengan apa yang pernah kita lakukan karena kelalaian kita terhadap sesama tentunya. Tapi hal itu dijadikan sebuah hikmah yang sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan berbuah hasil sempurna, guys. Nah, namun saya tambahkan nih, guys. Kenapa kok si perempuan tersebut itu diloncat ya? Ayatnya, ayat 30 dan 31. Saya akan bacakan apa sih artinya ayat 30 dan 31 itu. Mana nih 30? 30-nya, guys. Faqabala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Nah, 30 artinya adalah lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Dua nih pan berbisik-bisik ya. Mana? Ari geus ngaranna ieu mah dia kebayang lah, udah kebayang lah. Namanya sudah terlanjur basah. Sehingga mereka saling menyalahkan antara kedua orang yang menganggap dirinya bahwa dirinya adalah orang yang zalim. Nah, ayat 31-nya adalah asa 32. Ayat 31-nya adalah qalu ya wailana inna kunna qalu ya wailana inna kunna taghin. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Mereka berkata, celaka kita. Sungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Oh, itu yang diloncat suratnya oleh si perempuan misterius yang mengaji
di kampus Untirta tersebut. Intinya adalah kalau saya sih menyimpulkan, ini penyimpul banyak lah ulama-ulama lah ya, kalau saya kan hanya budak lembur guys. Saya menyimpulkan bahwa setetes rezeki yang kita dapatkan di kehidupan dunia ini, sebahagiannya adalah hak orang-orang miskin atau fakir miskin. Oke guys, itu saja mungkin yang dapat saya coba telusuri, dan saya telusuri dan kebetulan menemukan beritanya langsung dari Banpos ya, bantenpost.co. Jadi banpos.co. Itu saja guys yang dapat saya sampaikan pada vlog kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan semoga ayat Al-Quran yang diajikan oleh perempuan misterius itu, yang entah itu yang dipoto mungkin itu atau siapa yang mengaji, yang jelas ambil hikmahnya, dan mulai dari sekarang mari kita sama-sama saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Terima kasih. Wassalam.